الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الأحد والصلاة والسلام على ما في السماء اسمه أحمد وفي الأرض اسمه محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh, yaitu yang berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dengan salah satu nikmat itu semua, dengan tiga nikmat itu semua, kita bersama-sama bisa hadir, bisa melangkahkan kaki kita di rumah sahibul musibah. Insyaallah kedatangan kita di sini, berkumpulnya kita di sini akan mendapatkan rahmat dan maghfirahnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita, orang yang paling mulia di hadapan penciptanya, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kullu kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaatnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tubagus Muhammad Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia, maka Allah min kulli hayati. Yang saya hormati Muhammad Roni, Bendahara Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia, maka Allah min kulli hayati. Dan semua yang hadir di sini, bapak-bapak, kiai, tokoh masyarakat, baik TNI dan Polri yang hadir di sini, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, itu tidak mengurangi rasa mahabbah saya, rasa hormat saya terhadap antum semua. Cinta saya, sayang saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kalau kita semua apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita perbuatkan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jadi kita enggak pegel. Jadi kita enggak kesel. Kalau apa-apa kita niatkan karena Allah, insya Allah baik, balasannya kebaikan. Dan kita enggak kesel. Tapi kalau kita enggak niatin sama Allah karena manusia, kita kesel, kita pegel. Karena Allah, udah pasti Allah akan balas dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua
yang hadir di sini semua akan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jazau ihsan wa illa ihsan. Wa qala Rasulullah, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan, ridallah fi ridha walidain wa subtullah fi subti walidain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di rumah Sahibul Musibah. Kita doakan insyaallah Sahibul Musibah ini akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sahibul Bait ini sudah melakukan mengerjakan kebaikan. Dikumpulkannya ahli semua di sini untuk mendoakan ibunya. Insya Allah kita semua mencontoh. Karena apa? Karena yang tadi saya bilangkan, ridallah fi ridha walidain wa subtullah fi subti walidain. Kalau kita taat, kita tunduk, kita hormatin orang tua kita, insya Allah udah pasti itu Allah akan sayang sama kita. Kalau orang tua kita sayang sama kita, orang tua kita ridho sama kita, Allah udah pasti ridho, udah pasti sayang. Tapi kalau orang tua kita durhaka sama kita, orang tua kita ini kesal sama kita jadi anak yang durhaka, Allah udah pasti. Karena itu perkataannya Rasulullah. Rasulullah berkata. Jadi Rasulullah berkata, itu perkataan Rasulullah itu dijadikan hadis ya Rasulullah. Jadi semua perkataan Rasulullah itu hadis. Dan perkataan Allah itu kalamullah. Jadi insya Allah kita semua ini mencontoh seperti ini. Pada dasarnya ini semua sunnah. Yang dijalankan ini sunnah. Akan tetapi, ya kan, semua itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa-apa yang baik-baik itu datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu, ya kan, meninggalkan warisan. Warisan ini kita berkumpul seperti ini, kita menghormati ulama, kita datang ke ta'lim. Dan yang paling masya Allah, yang paling istimewa, Rasulullah bilang apa? Hai manusia, hai umatku, barang siapa yang datang ke acara kebaikan, lu tidur aja. Kita tidur, jadi kita datang dari rumah nih, datang ke masjid ta'lim, sama masjid ta'lim tidur, udah dapat pahala. Tidur aja dapat pahala. Apalagi kita dengerin, kita pulang kita amalin, masya Allah, berlipat-lipat pahala itu. Dan tidurnya ada dapat pahala, bagaimana kita pakai? Subhanallah. Itu apa yang Rasulullah tuh sampai segitunya tuh, kasih kita nih kebaikan. Jadi kita datang gak sia-sia, tidur aja kita diganjaran pahala. Apalagi kita benar-benar pakai, kita dengerin, begitu dengerin kita pakai, dan semuanya itu, dia mau kiai, dia mau ustadz, dia mau habaib, itu manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kita hadir di mana saja kita berada, siapapun yang bicara itu jangan kita ambil semuanya, kita dengar, kita saring, dan jangan kita menghujat. Udah kita nggak pakai, kita menghujat. Jadi double. Ibaratnya nih, ente nggak sedekah, ente nggak berbuat, ente bilang ngapain tuh dia nggak punya duit bikin acara. Ente nggak berbuat tapi ente hujat, dosa ente berlipat-lipat ganda. Numpuk dosa ente dah. Tapi ente nggak berbuat, diam. Ini kan ibaratnya zaman sekarang nih. Zaman sekarang ini masya Allah nih ujian nih. Ujiannya masya Allah. Emang dunia tempat ujian. Kalau akhirat nanti nggak ada kita. Masih bersyukur lu diuji di dunia. Lu nggak punya duit, lu bisa minjem sama saudara lu. Lu nggak punya duit, lu bisa ngutang di warung. Tapi kalau lu di akhirat nggak bisa ngutang lagi, udah di stop, udah dihitung tuh perbuatan lu. Kalau di dunia antum mau belagu apa, masih bisa antum tobat. Nggak punya duit ngutang, ya kan? Yang penting bayar, ya kan? Jangan sampai nggak dibayar. Kalau nggak dibayar nanti antum pong itu meninggal, ya kan? Bisa ditarik lagi tuh gara-gara antum punya utang.
Jadi wajib dibayar hukumnya kalau orang punya utang. Kecuali udah ada ijab kabul, udah diikhlasin sama yang ngutangin. Insyaallah. Jadi begitu. Jadi semua yang kebaikan itu warisannya Rasulullah. Jadi kita ini sebagai ini yang kita yang benar nih, yang enak yang enak. Jadi kalau orang ada begana, jangan kita gibah. Oh si ano, begana, jangan. Biarin. Kalau untuk kebaikan biarin. Jangan kita antara sesama umat Islam nih, ya kan? Wah, maulid begini, wah orang tahlil begini, orang jangan. Pokoknya yang kebaikan udah. Itu warisannya Rasulullah. Jangan kita perdebatkan. Kalau orang lagi ngomongin masalah Islam, kita udah putus. Tutup udah. Jangan udah. Karena apa? Ntar kita nggak dapat pahala, yang ada dapat dosa. Jadi kalau untuk kebaikan, ya kan kita lakuin apa aja boleh. Ente mau, jangankan ente orang tua ente meninggal, orang tua ente masih ada aja ente di rumah panggil orang ente bikin tahlil apa? Masya Allah ente. Orang tua ente girang, Rasulullah girang. Tiap kita mengucapkan kalimat selawat sama Rasulullah lihat. Karena apa? Satu kali kita berselawat, pahalanya 10 kali lipat. Satu kali, ya kan? Kita berselawat. Lihat berapa kali lipat. Tadi ya Rabbi bil Mustafa itu udah berapa? Ya 10. Roh 10. Wah, tadi kita baca itu udah pahala kita Masya Allah. Cuman aja kita, kalau seandainya Allah liatin, Allah kasih lihat hasil dari perbuatan kita, Allah kasih lihat, wah kita semuanya semua berbuat baik. Kalau kita dikasih lihat nih, diunjukin sama Allah nih, tiap kita berbuat baik diunjukin, tiap kita berbuat jahat diunjukin, insya Allah orang semuanya pada benar semua. Karena ini dunia, emang apa? Setan diizinin sama Allah. Jadi setan ini diizinin sama Allah, dikasih lu goda umat Nabi Muhammad. Kalau lu bisa, kata Allah. Karena apa? Setannya sombong. Dia mentang-mentang diciptain paling pertama, disuruh nunduk sama Nabi Adam, dia nggak mau, jadi sombong. Minta izin Allah, diizinin. Ganggu dah. Bagi yang bisa diganggu, yang nggak bisa enggak gitu. Jadinya kita banyak-banyaklah berbuat baik. Insya Allah dengan kita berbuat baik akan mendapat kebaikan. Hal jajau ihsan ila ihsan. Itu perkataannya Allah, adanya di Al-Qur'an. Al jajau ihsan ila ihsan. Kita berbuat kebaikan, balasannya pun kebaikan. Kalau kita berbuat nggak baik, balasannya nggak baik lagi. Entah kapan. Jadi banyak-banyaklah kita berbuat baik. Insya Allah kita berbuat baik, kita jalanin sholat. Yang paling penting sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama, fondasinya agama. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kita mau buat apa itu ada aja tuh. Kita ini karena kita rajin sholat, jadi kalau kita mau buat nggak bener, kita ada di halangan. Ada yang bisikin kebaikan, dibisikin kebaikan. Jadi nggak jadi buat nggak baik. Jadi sholat kita kerjain, insya Allah. Dengan sholat kita tambahin lagi selawat. Karena Nabi ini kita begini lagi berselawat, Nabi lihat nih, Nabi hadir, Nabi lihat kita berselawat, Nabi senang. Kita umat Nabi. Ikan Allah pun berselawat kepada Nabi. Allah yang nyiptain Nabi Muhammad berselawat, Allah dan malaikat berselawat. Masa kita sebagai umat Nabi nggak mau sombong benar kita? Jangan. Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah kita diperhatiin. Waktu dia mau meninggal diperhatiin umatnya, dipikirin umatnya sebelum meninggal bagaimana umatku nanti, umatku bagaimana, sampai dia minta Allah, dia panggil kita umati sebelum dia meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu sayang banget. Dan kita jangan kita merasa untuk mengerjakan sholat merasa kita tuh belum benar. Kalau kita hitung kita belum mau sholat nih karena gue belum benar, semuanya seperti itu kacau. Jadi sholat aja. Jangan kita gue belum benar nih, gue belum mau sholat, jangan. Sampai kapan kita mau sholat? Sampai kapan kita mau ingat Allah? Jadi kita berbuat aja udah. Jadi siapapun dosa antum sekalian, kita taubat minta sama Allah, enak udah. Allah maha segala-galanya. Dosa apapun Allah maafin, asal kita taubatin menurut taubatan nasuha. Kalau kita punya salah sama manusia, belum tentu kita dimaafin. Kalau sama Allah udah enak aja. Allah udah maha segala-galanya.
insyaallah. Ya kita doakan ya. Mudah-mudahan nih, ya kan? Mudah-mudahan almarhum Ibu Jasiti atau Ibu Entin bin Jakar binti Ibu Jasiti atau Ibu Entin bin Jakar binti Jakar nih, Allah luaskan kuburannya. Insyaallah semua amal ibadahnya Allah terima. Insyaallah dosa-dosanya Allah ampunin dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dia punya menantu, masya Allah. Kita contoh. Jadi kalau kita ada orang-orang yang kebaik, orang-orang berbuat baik, kita contoh dia. Kalau ada orang yang berbuat nggak baik, jangan dicontoh dan jangan diomongin. Kita kalau melihat kejelekan, keburukan, jangan diomongin dan jangan dicontoh. Tapi kalau orang berbuat baik, kita omongin boleh. Si anu begini kebaikan boleh. Pokok hal-hal yang kebaikan boleh kita omongin. Untuk apa emang? Mancing. Boleh. Enggak ada. Jadi yang tahu dia itu riya atau tidak, dia sama Allah. Yang tahu dia riya atau tidak, dia sama Allah. Jangan antum menerka-nerka, wah si ano habis nyumbang masjid namanya disebutin ria dia. Karena apa? Ria itu situ. Ria itu pakaian Allah, pakaian gua, Allah bilang. Tapi itu tidak untuk memancing orang-orang yang bahil, memancing orang-orang yang tajir, memancing orang-orang yang kaya yang tidak pernah nyumbang di masjid. Jadinya kalau ada panitia atau apalah DKM musola menyebutkan, jangan kita sujud. Wah si ano baru nyumbang begana. Ente nggak tahu hati dia, tahu hati dia sama Allah. Dia sama Allah untuk mancing. Kalau nggak begitu ada nyumbang. Masjid lama rapinya, musola lama rapinya. Boleh begitu. Jadi pokoknya ente kalau ada orang ngomong begana, si ano wah ya benar tuh, bukan Allah supaya orang tahu. Ente emang dia ente tahu hati dia. Jangan kita pernah gibah ngomongin orang. Itu buat mancing si bahil, buat mancing si pelit, orang kaya yang pelit. Kadang-kadang nih masya Allah nih, orang yang nggak kaya, tapi dia nyumbang, dibilang begini, lu susah aja nyumbang, la haula wala quwata illa billah. Lu susah nyumbang, lu makan aja nggak bisa, lu pakai nyumbang, lu masya Allah, Allah nauzubillah min dzalik. Lu bantu. Ini sekarang masya Allah nih, zaman waduh masya Allah nih zaman, masya Allah. Jadi aneh ingetin pada antum semua yang hadir di sini, termasuk diri aneh, hilangkan kita rasa-rasa suzon, ngomongin orang, begana untuk kejelekan hilangin. Ini zaman masya Allah nih, ente kurang berbuat baik, hati ente nih, ente nggak bersih nih, gawat ente, bahaya ente, gawat udah. Ini udah zaman tuh masya Allah nih, hilangin tuh rasa. Pokoknya ente Allah, kalau ente bisa bilangin. Kalau nggak bisa ente dalam hati aja. Ada orang berbuat nggak benar di depan rumah ente, kampung ente. Kalau ente mampu, apalagi ente punya kekuasaan, boleh ente mau bilangin ke lu, boleh dah, mau domelin boleh. Tapi kalau ente nggak punya kemampuan, ente dalam hati aja, karena ente nggak punya kemampuan. Kalau ente omelin, ente digablokin sama dia, karena dia sebagai apa gitu. Jadi dalam hati ente, Allah tahu dah. Hati kita yang tahu Allah, semua yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong kita. Nabi Muhammad SAW, orang yang udah dijamin Nabi Muhammad dijamin Allah. Surga nih, surga udah disiapin orang Nabi Muhammad nih, udah dijamin Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak sombong. Karena Nabi kasih contoh kita. Kalau mungkin zaman dulu Nabi udah dijamin, Nabi kayak kita, kayak antum nih kerja di dalam perusahaan antum ini udah dijamin sama bos antum. Mungkin antum nggak masuk kali sebulan, lu mau kerja mau enggak, tetap gaji lu itu. Aneh yakin antum nggak kerja antum di rumah makan gaji buta. Tapi Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Udah pilihan, terpilih deh, dan dia menjadi contoh. Emang udah begitu jalannya. Kalau mungkin Nabi Muhammad kemarin bukan orang pilihan, Allah Subhanahu Wa Taala mau tahu. Itu Nabi Muhammad, Nabi terakhir, menyempurnakan semua. Dan nabi-nabi yang lain
Nabi Adam begini bisa keluar dari surga karena begini, Nabi Ana begini, Nabi Ana begini. Nah, terakhir Nabi Muhammad untuk menyempurnakan semuanya. Kulluhum menyempurnakan Nabi, menyempurnakan kita. Ya kan? Nah, itu buat contoh. Karena apa? Yang udah dalam surga aja bisa keluar dari surga. Apalagi kita. Siapa kita? Siapa kita semua? Nah, yang sudah dalam surga bisa keluar dari surga. Apalagi kita, jangan sok. Antum punya ilmu, punya apa, amalin. Wah, antum punya ilmu banyak, antum gak amalin, sia-sia. Lebih baik antum gak punya ilmu. Antum punya ilmu, buat tidak antum buang. Enggak antum amalin, percuma. Tonjolin. Antum punya ilmu apa, tonjolin. Antum bisa baca doa, baca. Antum bisa apa nih, mimpin tahlil, apa bisa baca. Kalau antum nggak tonjolin, nggak bisa. Keluarin antum bisa, apalagi ahli-ahli ada yang keluaran pesantren atau madrasah atau apa yang itu punya kebiasaan di masyarakat itu kumpulin anak-anak, ajarin apa, misalnya baca maulid, ajarin apalah, mau ngaji alif-alifan kapan, tuh antum punya keluarin, amalin, dengan amalin satu perkataan aja, masya Allah. Jadi kalau antum punya ilmu, antum buat diri antum doang percuma, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau antum amalin, masya Allah, subhanallah. Jadi kalau antum punya ilmu, antum amalin, antum jangan dengerin orang. Antum kan manusia. Di saat antum lagi benar, benar manusia. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikutinlah Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW itu sentral kita. Rasulullah SAW itu sentral kita. Jadi kita ikutin semuanya. Ikutin Rasulullah. Kalau jangan ikutin kiai, jangan ikutin habaib, jangan ikutin ustaz, ambil ilmunya. Ustaz, kiai, habaib itu ambil ilmunya dan harus dihormati. Karena apa? Guru itu pewaris Nabi. Nabi nggak ada pewarisnya kiai, ajangan, ustaz, semua dah, ya kan? Kiai, jangan, ustaz, habaib, ikutin, ambil ilmu dia, hormatin dia. Jangan menghujat. Ente nggak ambil ilmunya, ente menghujat. Wah, kiai anah, wah, habib anah, wah, ustaz anah. Ustaz, kiai, habib masing-masing bawaannya. Udah begitu didikan dia dari guru dia. Waktu dia belajar di pesantren, didikan dia, ya kan? Asrofnya gurunya tuh ikut ke dia. Asrofnya gurunya tuh ikut ke dia. Ya kan? Kalau bahasa sekarang bilang hadamnya atau apa ya, ikut dia. Nah bawahnya begitu, ada yang bawahnya galak aja, ada yang lembut, ada yang begini, udah bawahnya. Makanya antum itu kalau dengerin orang dakwah, antum dengerin yang baik, antum ambil, bawa pulang, amalin. Yang nggak baik tinggal, jangan pernah menghujat. Jangan pernah menghujat. Udah ngamalin kagak, make kagak, menghujat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi mohon maaf nih, saya nggak bisa panjang lebar. Tadi soal bait, tuan gua udah bilang, Bib, jangan lama-lama Bib, 20 menit aja. Karena abis ini, insya Allah nih, ketua umum kita nih, Ustadz Muhammad Ridwan nih, mau baca selawat. Nanti di saat baca selawat ikutin. Jangan ada yang ngerokok. Kalau lagi baca selawat ada yang ngerokok, malaikat nggak masuk. Malaikat dari situ, balik lagi ke malaikat. Jadi di saat baca selawat, rokok semua matiin. Aneh juga rokok. Habis ngerokok. Kita harus menjadi contoh kepada orang yang lain agama dari kita. Karena umat Islam ini harus menjadi contoh yang baik. Kalau kita nggak baik, dia mana mau ikutin kita? Bagaimana dia mau masuk ke agama kita? Kita maksa nggak boleh. Kita nggak boleh maksa dia masuk ke agama kita. Tapi kita memberikan contoh. Dengan kita memberikan contoh, kita lihat dia akan menilai. Insya Allah dia masuk. Hidayah buat dia, pahala kita. Kalau kita aja ikut, dilihat, ya lu aja lu ikut. Mana gua mau masuk ke agama lu? Jadi begitu aja, jadi aman begitu aja udah. Jadi aman, kita jangan ikutin yang keras-keras dah. Lain dah kita udah. Jangan ikutin dah, bukan di kita ente ikut-ikutin. Magana gono, giliran masuk penjara. Bapak mau yang ente yang susah. Bapak ente ibu ente. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau dia orang udah ada ininya, bahkan ada badan hukumnya, ada nih boleh kita keluar. Tapi kalau kita mampu, kita punya kekuasaan boleh. Kalau kita nggak punya kekuasaan, mau ikut-ikutan, repot. Yang kesian ntar apa? Ibu sama bapak kita. Jadi kita mesti ngerti. Kita mau ngaji, mau taklim, cakep.
tetap harus ada akhlak. Harus kita tanya dulu orang tua kita. Jangan mentang-mentang tua ini perbuatan kebaikan nih. Kita nggak ngomong lagi yang ibu kita di jalan-jalan aja. Tiba-tiba ada apa-apa, nggak usah kita. Walaupun kebaikan aja nih, kita nggak izin sama orang tua kita. Ente mau ngasih taklim, ente nggak izin sama orang tua ente. Untuk anak-anak antum-antum nih. Jadi aneh ngomongin untuk antum-antum nih. Jadi ridho Allah birrul walidain itu yang tadi nih, antum itu harus punya akhlak sama orang tua. Antum mau kemana nih? Ngomong. Jadi kalau ada apa-apa orang tua antum tahu antum ada di mana. Antum belum pulang nih, orang tua tahu ada di sana, ngeliatinnya enak. Terus orang tua antum doain. Kalau antum nggak ngomong, tiba-tiba tahu-tahu kantor polisi telepon, Pak, cari anak papa ikut bagaimana. Apalagi zaman sekarang, hati-hati. Jangan ngomong sembarangan, jangan tutup. Jaga diri kita, jaga lisan kita. Insyaallah selamat. Jadi gitu aja, kita doain. Insyaallah Sohibul Bait ini ikan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dan rezekinya makin tambah. Kita doain dan kita semua yang hadir di sini semuanya, insyaallah sepulangnya kita dari di sini, semua hajat-hajat kita, semua keinginan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Semua urusan kita, utang-utang kita, urusan kita sama orang, urusan kita sama Allah, kita minta sama Allah, Allah kabulin sepulangnya dari di sini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita yang terbaik. Lah karena apa? Karena langkah kita baik, insyaallah kita berdoa Allah akan berikan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca doa. Insyaallah aminkan doa saya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan aminkan, akan kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Berikan kelapangan rezekiku ya Allah. Berikan kelapangan rezeki orang tuaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Berikan aku jalan ya Allah. Yang belum punya pekerjaan biar Allah langkahkan cepat memberikan pekerjaan. Yang orang yang belum punya jodoh biar Allah cepat memberikan jodohnya. Insyaallah semua yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosanya berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Rahman, ighfir lana ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bil kalimatil Fatihah wa bil qabulil Fatihah wa bil niyatil Fatihah. Ya dafi'al wala ya Allah, ya dafi'al wala ya Rahman, ya dafi'al wala ya Rahim. Allahumma idfa'na al-bala, اللهم ادفعنا البلاء، اللهم ادفعنا البلاء في إندونيسيا، في البيت كلهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمع هاهنا سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Perkataan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.